Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Lestari dari kelas reguler B dengan NIM 19057AF Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi lapangan etnofarmakologi tentang pemanfaatan tanaman yang dijadikan obat tradisional. Di dalam modul etnofarmakologi terdapat 5 modul. Yang pertama yaitu modul 1 yang berisi tentang kajian literatur tentang penyakit. Di sini kita melakukan kajian literatur terhadap penyakit yang akan diangkat dalam modul tersebut. Yang kedua yaitu modul 2 yang membahas tentang observasi lapangan. Dalam kegiatan observasi lapangan bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi kegiatan praktek dan apakah memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan praktek di lapangan tersebut. Adapun modul yang ketiga membahas tentang inventarisasi etnofarmakologi tanaman obat. Di dalam modul ini kita sudah melakukan kajian secara langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi lebih jelas tentang apa saja gejala yang ditimbulkan, pemanfaatan tanaman berkhasiat obat, dan berapa lama tanaman obat itu dikonsumsi. Selanjutnya modul keempat membahas tentang pengkajian pemanfaatan tanaman berkhasiat obat dan mendapatkan data yang akurat mengenai cara pemanfaatan tanaman sebagai obat berdasarkan kearifan lokal di daerah setempat. Dan yang terakhir adalah modul yang kelima, rancangan rencana inovasi, membahas tentang bagaimana dan apa tindak lanjut dari tanaman obat yang didapat dalam modul sebelumnya. Adapun penyakit yang diangkat dalam modul tersebut yaitu penyakit diabetes mellitus dan penyakit hipertensi. Penyakit yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM atau yang biasa disebut dengan kencing manis merupakan penyakit gangguan metabolisme tubuh yang menahun akibat hormon insulin dalam tubuh yang tidak dapat digunakan secara efektif dalam jam pengatur keseimbangan gula darah, sehingga meningkatkan konsentrasi kadar gula di dalam darah atau hiperglikemia. Kencing manis merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan tingginya gula darah akibat kerusakan sel beta pankreas atau pabrik yang memproduksi insulin. Berikut wawancara dengan responden mengenai penyakit diabetes mellitus tersebut. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak mengenai penyakit diabetes mellitus. Apa saja sih gejala yang sering timbul dalam penderita diabetes ini? Kalau pengalaman saya lihat di sini, apalagi di keluarga, kalau dia hipoglikemia, biasanya itu matanya rabun, dia tidak bisa terlalu melihat dengan terlihat kurus sekali dan sangat lemah gitu, tidak bisa terlalu kerja keras juga. Tanaman apa saja sih yang biasa Bapak gunakan atau keluarga Bapak gunakan untuk menanggulangi penyakit diabetes ini? Kalau yang sekarang terfokus ke itu tadi, tanaman lugis namanya tebak-topeng. Ada bisa cari di Google apa bahasa Indonesia itu, nanti disampaikan kepada Bapak dosen. Kalau boleh tahu cara pengobatannya kayak bagaimana? Itu kulit batang itu direbus dengan air sampai mendidih sekitar 100 derajat Celcius, dan 3 gelas air berubah menjadi 1 gelas air. Kalau sudah warnanya pekat, sudah bisa diminum. Bisa juga disimpan di kulkas. Biasanya itu lama pengobatannya berapa lama, Pak? Kalau pengalaman di sini kita sering digunakan itu maksimal 5 hari,
karena pernah dicoba melebihi dari 5 hari, pasien mengalami hipo bukan hipoglikemia atau gula darahnya terlalu rendah. Apakah setelah Bapak atau keluarga Bapak melakukan pengobatan tradisional dikombinasikan dengan dokter? Awalnya dia medik menggunakan beberapa obat, tapi setelah mendapat obat tradisional yang cocok, obat-obat medik sudah tidak digunakan lagi. Terima kasih atas waktunya dan jawaban-jawaban yang telah Bapak sampaikan. Ya, sama-sama. Penyakit selanjutnya adalah hipertensi. Hipertensi atau darah tinggi diartikan sebagai peningkatan tekanan darah secara terus-menerus sehingga melebihi batas normal. Hipertensi sering dikatakan sebagai silent killer karena termasuk penyakit yang mematikan tanpa disertai dengan gejala-gejala terlebih dahulu sebagai peringatan bagi korbannya. Hipertensi merupakan penyakit yang kerap dijumpai masyarakat dengan jumlah penderita yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Adapun wawancara dengan responden sebagai berikut. Baiklah, terima kasih. Saya meminta waktu kakak sebentar. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kakak. Yang pertama yaitu, apakah terdapat pelayanan kefarmasian dalam lingkup masyarakat baik secara umum maupun individual? Ya, kalau di desa kami sendiri ada. Di bagian desa kami sendiri kan ada puskesmas. Biasa kalau pelayanan umum itu biasa kalau puskesmas yang turun yang mengumpulkan warga misalnya dalam sekelompok, baru ada yang menjelaskan tentang tanaman obat. Itu yang biasa di lingkup kami sendiri ada yang mengumpulkan orang baru menjelaskan. Ya, misalnya ada kasih contoh obat ini yang misalnya daun-daun apa kegunaannya, caranya digunakan untuk obat apa. Kalau individu biasa kunjungan rumah, biasa kalau ada yang toganya di depan rumah biasa dikunjungi begitu. Oh begitu ya kak. Biasanya itu masyarakat setempat biasakah sering pakai tanaman-tanaman untuk menanggulangi masalah kesehatannya? Kalau saya lihat di desa kami sendiri begitu. Biasa kalau kayak tidak terlalu parah sih, biasa juga parah, biasa dipakai obat-obat herbal mungkin biasa kan kayak temurun-temurun begitu atau sering didengar ya ada tanaman bisa dipakai obat-obat begitu, biasa dipakai tanaman-tanaman. Adakah semacam ramuan atau resep-resep tradisional yang biasa digunakan masyarakat setempat? Kalau yang saya dengar biasa ada, ya ada memang ramuan-ramuannya biasa ibunya dikasihkan sama anaknya atau cucunya, biasa itu turun-temurun pakai gitu. Adakah kayak sandro penyembuh penyakit tradisional yang sering solusinya masyarakat kalau misalnya mau menyembuhkan penyakit? Kayak sandro kalau dibilang sandro, kalau kita orang Bugis pasti ada dibilang orang dibilang sandro gitu. Kalau kita Bugis orang dibilang jampi-jampi gitu, biasa dibilang air kan jampi-jampi, bilang orang Bugis jampi. Jadi fix ini kak bilang ada japi-japi biasa pakai orang untuk sembuhkan penyakitnya. Ya, kalau di kalangan Bugis begitu. Kalau ada yang bilang japi-japi lah, air kah atau yang daun-daun mau dipakai berobat. Biasa nih japi-japi dulu. Iya biasa. Biasanya kak menurut pengalaman tak atau di dalam keluarga tak itu lebih percaya sama pengobatan empiris atau di pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas begitu? Masih kayaknya 50-50 apa maksudnya biasa sebagian juga orang biasa masih percaya kayak ada memangnya dipercaya
sakit biasa juga kombinasi berobat medis juga. Oh jadi dia kombinasikan Iya. nih dengan dokter Iya. sama obat tradisional. Biasa dia begitu. Terus saya mau menjurus nih sama penyakitnya ini Kak. Kan kakak punya keluarga yang sering menderita hipertensi begitu. Iya. Jadi buka tanya Ki, apa-apa saja gejalanya yang sering timbul kalau terjadi penyakit Hipertensi dia. Iya. Oh iya, kebetulan ada memang keluarga yang hipertensi. Biasa kalau tinggi kita tekanannya biasa nggak bisa bangun, kayak pusing kita besar. Misalnya orang Bugis bilang menipune. Iya. Ya menipune bilang orang Bugis. Menipune nggak bisa bangun begitu. Oh, Iya. biasanya itu Kak tanaman apa tanaman apa yang diambil untuk sembuhkan Ki itu penyakit atau meringankan lah. Kalau hipertensinya dia biasa kayak daun-daun serika aja Sirsak Di. ya sirsak. Sama ada juga itu apa yang kayak menjadi orang pagar do paci-paci Paci-paci. ya do paci-paci Oh ya, nanti dicari bahasa Indonesia. do paci-paci. Bagaimana caranya itu Kak dibikin Ki itu obat-obatan supaya bisa dikonsumsi Kak atau bagaimana? Biasa aku lihat yang keluarga itu yang kalau udah serika aja kasih mendidih ki nenasui terus nenasui maksudnya nemasak kita itu daunnya. Maksudnya kalau diambil kita dicuci dulu, maksudnya kan biasa ada debunya Ya. dicuci baru sudah itu dimasak nih, kayak misalnya dikasih biasa ada juga yang ukur ki airnya misalnya 2 kaca atau 2 gelas ada kasih ki baru kasih mendidih nih sampainya ukurannya sekitar 1 gelas. Oh begitu. Ya, baru biasanya juga saya lihat orang kalau misalnya yang udah sering kaji ngambil ada tuh orang yang kayak apa di mungkin juga percaya misalnya kayak kalau ambil daun kita 7 lembar kayak hitung-hitung ya. gitu. Kalau misalnya biasanya itu lama pengobatannya kayak berapa lama itu Kak? Saya lihat kalau lamanya kalau misalnya kayak enakan kita rasa tuh hasilnya tidak terlalu pusing nih gelon mereka hapun Iya. ada rasa tidak minum nih minum ya jadi apa aja nih? ya fajen Berhenti nih? ya fajen hapun di gelon hapun di dia ada minum nih biasa tuh kayak boleh sih bagleles tuh hapun di ya pusing bikin lagi ramuannya dan ya bikin terus lagi Iya Kak, itu Ji yang mau saya tanyakan untuk penuhi tugas etnofarmakologi. Terima kasih Kak Di, mudah-mudahan bermanfaat Ki. Ilmu tak juga. Selanjutnya responden yang kedua. Oke, terima kasih atas waktu kakak yang telah diberikan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tugas etnofarmakologi yang telah diberikan. Di sini saya akan bertanya seputar penyakit hipertensi. Kalau boleh tahu Kak, apa saja sih gejala penyakit hipertensi ini? Gejalanya yaitu tekanan darahnya tinggi pastinya. Yang kedua yaitu gemetaran. Kemudian kan dia sudah bapak saya itu sudah apa istilahnya Dik? Sudah diikuti dengan penyakit jantung. Jadi kalau tekanan darahnya tinggi itu jantungnya berdetak kencang, sama nyeri kepala yang tak tertahankan. Biasanya kalau penyakit hipertensi ini kambuh, tanaman apa sih yang biasa digunakan untuk pengobatannya Kak? Sebenarnya kalau hipertensinya kambuh dia itu minum obat-obat, tapi beliau pernah mengkonsumsi itu ya buah mengkudu, itu yang paling saya ingat. Cara pengobatannya seperti apa gitu Kak? Buah mengkudunya di blender, dicuci bersih, kemudian dibuka biji-bijinya, kemudian dihalus
makan dan diminum. Itu pun kayaknya pagi hari sebelum mengkonsumsi makan sebelum makan pagi, dan itu tidak dikonsumsi pada saat tekanan darahnya tinggi. Itu dikonsumsi rutin, tapi cuma sebentar dia konsumsi. Jadi dia semacam jus ya kak? Ya, semacam jus. Tidak ada ditambah-tambahkan, itu saja buah mengkudu. Ya, buah mengkudu saja. Biasanya itu lama pengobatannya berapa lama kak? Lama pengobatannya itu tidak lama juga, karena dia langsung ke pengobatan dokter. Pakai sarana dokter ya kak? Ya, pakai sarana Jadi dokter. pengobatannya dikombinasikan dengan dokter. Iya, sempat dikombinasikan. Terima kasih kak atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, makasih kak. Nah, di dalam modul 5, rancangan rencana inovasi, kita mengambil penyakit hipertensi. Judulnya yaitu pengaruh jus buah mengkudu sebagai obat herbal untuk mengontrol tekanan darah di Desa Kampiri, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo. Dalam mengontrol penyakit hipertensi ini, pengobatannya ada secara farmakologi dan ada pula yang secara non-farmakologi. Dalam pengobatan secara non-farmakologi dilakukan dengan perubahan pola hidup seperti diet dan latihan fisik. Upaya yang lain dilakukan yaitu dengan memanfaatkan bahan atau obat herbal yang ada di sekitar seperti mengkudu atau biasa disebut Morinda citrifolia yang banyak ditemukan di masyarakat pada umumnya. Mengkudu ini mengandung prexeronin yang mampu bekerja pada fase aktif endotel sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Selain prexeronin, di dalam mengkudu juga terdapat zat yang dinamakan scopolentin yang berperan utama dalam efek antihipertensi. Adapun sasaran pada penelitian ini utamanya pada masyarakat yang mengidap penyakit hipertensi, lanjut usia, penderita kelebihan berat badan atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, dan perokok. Dalam kegiatan ini perlu dilakukan pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah pemberian jus. Disiapkan alat dan bahan, dibersihkan buah mengkudu dengan cara membuka biji-bijinya, lalu cuci sampai bersih, dipotong-potong, kemudian di blender buah mengkudu tersebut dan juga air matang. Setelah semuanya halus, disaring, dan untuk menambah rasa manis, tambahkan madu secukupnya, lalu diaduk rata dan jadilah jus buah mengkudu.